dengarkan anak-anak kami untuk sekedar arahan ataupun penjelasan cara kita membuat teks ulasan seperti ini. Kita lihat contoh di buku paket kita halaman 154. Pertama kita buat identitas buku atau identitas film yang kita ulas, atau identitas bisa puisi, bisa lagu dan sebagainya. Judulnya, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman. Kita lanjutkan dengan bagian paragraf. Satu paragraf di bawahnya namanya paragraf orientasi. Pada paragraf orientasi ini artinya paragraf yang berisi tentang pengenalan kita mengenalkan isi karya yang kita ulas kepada pembaca. Ateis merupakan salah satu novel terbaik. Ini salah satu pengenalan kita kepada pembaca. Jadi ketika kita sampaikan Ateis merupakan salah satu novel terbaik, dengan sendirinya pembaca akan merasa, oh itu novel yang pantas dibaca karena pernah meraih novel terbaik. Nah, itu salah satu kesan yang kita harapkan dari pembaca ketika kita menulis ulasannya. Orientasi, di bagian orientasi ya. Dilanjutkan dengan bagian sinopsis. Pada bagian sinopsis ini namanya ringkasan cerita. Jadi sinopsis itu artinya ringkasan cerita. Maka ketika kita mau menulis ringkasan ceritanya, kita tulislah dalam bagian sinopsis. Ini masih sampai sinopsis, sampai seterusnya sampai ke bawah. Hasan merasa bahwa semua itu masih sinopsis. Kemudian dilanjutkan dengan bagian analisis. Novel ini banyak memberikan pelajaran kepada pembacanya. Ini namanya bagian analisis, analisa kita terhadap karya yang kita ulas. Kita harus menghubungkan unsur intrinsik cerita atau karya dengan isi ceritanya atau isi novelnya. Cobalah perhatikan, novel ini banyak memberikan pelajaran kepada pembacanya. Kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Karena mengapa ditulisnya seperti ini? Karena dalam ceritanya Hasan tidak memilih-milih kawan. Dan akibat dia bergaul dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, dia jadinya ikut-ikutan tidak mengenal Tuhan, sehingga ayahnya sangat marah kepadanya. Jangan sampai salah pergaulan. Itu kan sesuai dengan amanat dari ceritanya. Jangan sampai salah pergaulan. Kita tidak boleh salah pergaulan, itu sesuai dengan amanat. Sementara amanat merupakan unsur intrinsik cerita. Kemudian kita lihat nilai moral yang kedua, hubungannya dengan unsur cerita. Dari amanatnya kita bisa memperoleh pembelajaran. Nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertobat. Jangan seperti tokoh ayah Hasan. Jadi ayah si Hasan dalam ceritanya itu tidak memaafkannya. Sehingga pun dia meninggal dunia, dia tetap tidak memaafkan si Hasan. Sehingga Hasan sangat putus asa dan merasa stres. Dia stres berat sehingga dia mencari si Anwar. Dia membunuhnya, itulah akhir ceritanya. Dan akhirnya dia terbunuh. Itu dalam ceritanya kan. Jadi amanat dari cerita itu yang akan kita temukan pada bagian analisisnya ini. Kemudian kalau ada yang bertanya, mana bagian rangkuman? Rangkuman itu opsional, boleh ada, boleh tidak ada. Jadi dalam teks ulasan ini rangkumannya tidak ada. Yang ada di sini keunggulan novel ataupun kelebihan novel. Bahasa novel ini lugas dan mudah dipahami, itu namanya bagian kelebihan novel. Sayangnya novel ini sudah sangat langka, itu namanya kelemahan novelnya. Jadi dari karya-karya seperti inilah, contoh-contoh seperti inilah yang kita kembangkan sehingga jadilah sebuah teks yang utuh. Sama juga dengan karya-karya nanti lainnya. Kalau kau mengulas lagu, seperti itu caranya. Kau mengulas puisi, seperti itu caranya. Kau mengulas film, seperti itu caranya. Seperti contoh ini ya, ada bagian identitas, kemudian bagian orientasi, rangkuman, atau juga yang terakhir analisis. Dan kemudian gunakanlah bahasa yang bagus yang sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Terima kasih.